Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Allah sayangin, Allah rahmati selalu saudaraku seiman dan seakidah. Kita setiap masa, setiap saat ada tantangan yang kita hadapi selaku dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada berita-berita yang selama ini kita dapatkan, berita mungkin dulu kita dengar dari luar, tapi sekarang ada di daerah kita. Ada berita di negeri kita yang sangat menyayat hati ketika kita mendengar, tapi itu kadang menjadi hal yang biasa. Misalkan cerita dari luar bahwa seorang ayah dibunuh oleh ibu dan anaknya. Motifnya karena ekonomi. Si istri membunuh suaminya kenapa? Karena diberikan uang hanya setiap pekan hanya 100.000 rupiah. Tidak cukup. Anak membela si anak juga ikut membunuh ayahnya bersama dengan ibunya. Kenapa? Karena ayah tidak setuju dengan pacarnya. Judul daripada beritanya apa? Motif ekonomi, seorang istri membunuh ayahnya. Kemudian juga dekat dengan kita di PD, seorang suami membakar kendaraan dan juga rumahnya karena istrinya tidak sanggup untuk mencari duit demi untuk lapak bisnisnya. Dia bakar rumahnya, dia bakar kendaraannya. Motifnya apa? Dalam berita disebutkan motifnya adalah ekonomi. Begitu juga akan kita dapatkan banyak berita yang senada dengan ini, semua itu faktor ekonomi. Ya, dan kita mungkin sudah lumrah untuk dicekoki dengan berita seperti ini, itu faktornya adalah faktor ekonomi. Kami ingin sampaikan kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaulah kejahatan itu disebabkan oleh gara-gara faktor ekonomi seperti ini, berarti kebalikannya benar. Kalau ekonomi orang sudah bagus, maka kejahatan akan minim, kejahatan akan tidak ada lagi. Jadi supaya kejahatan itu tidak ada, maka ekonomi perlu ditingkatkan. Jadi semua kita mikir masalah ekonomi untuk menjadi orang baik. Jadi begitu. Itu antitesanya. Itu adalah kebalikan daripada itu. Nah, mari kita lihat sekarang. Memangnya orang-orang yang punya ekonomi bagus tidak berbuat jahat? Orang-orang yang berkuasa tidak berbuat jahat? Orang-orang yang kaya tidak berbuat jahat? Apakah kejahatan itu identik dengan orang miskin? Sehingga orang kaya itu tidak berbuat jahat, penguasa tidak berbuat jahat. Karena apa? Dia memiliki semua harta kekayaan. Buktinya kan tidak begitu.
kita jangan salah paham bahwa bukanlah faktor ekonomi yang mengundang kejahatan, tapi yang menjadi borok daripada semua kejahatan itu adalah faktor akhlak, faktor iman. Betapa banyak orang miskin seperti pelaku-pelaku tadi itu. Banyak orang seperti itu tapi tidak membunuh. Banyak orang yang sengsara hidup tapi tidak mencuri. Jadi tidaklah gara-gara faktor ekonomi orang seakan-akan berhak berbuat sebuah kejahatan. Itu tidak benar. Justru sebenarnya saudaraku yang dimuliakan Allah, masalahnya adalah masalah akhlak dan itikad dan iman seseorang. Jadi yang harus diperbaiki sebelum masalah ekonomi, masalah akhlak dan iman manusia itu sendiri. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak meminta kepada mereka rezeki dan aku juga tidak meminta kepada mereka memberikan aku makan, kata Allah. Tapi siapa juga? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tetapi Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah yang maha kuat lagi maha kokoh. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, hanya orang komunis yang mengatakan ekonomi itu penyebab daripada kejahatan dan ekonomi itu kalau bagus akan bagus semua manusia. Buktinya tidak begitu. Yang menjadikan manusia mulia dan bagus akhlaknya, imannya dan akhlaknya. Setelah dia punya iman akhlaknya baik, jadi orang kaya akan baik, jadi orang miskin pun jadi baik. Terserah mau jadi kaya atau miskin, imannya benar, akhlaknya benar, maka itu akan tetap akan menjadi baik. Jadi masalah pertama bukan masalah ekonomi. Sehingga orang mengatakan bahwa pemikir kita juga bukan masalah orang awam ini. Pemikir-pemikir di negeri kita juga mengatakan bahwa faktor pertama ekonomi. Tidak, faktor ekonomi faktor yang selanjutnya. Faktor pertama masalah akhlak. Jadi sulit kadang orang mengakui krisis akhlak, mudah mengakui krisis ekonomi. Memangnya ada orang-orang dalam masa lalu selalu mereka tidak memiliki krisis ekonomi? Banyak krisis ekonomi terjadi. Masa Nabi krisis ekonomi pernah dan sering terjadi krisis ekonomi. Tapi tidak menjadikan pada saat krisis ekonomi mereka berubah menjadi orang yang tidak berakhlak, tidak membuat kejahatan sana sini, tidak. Maka oleh sebab itulah datang Islam mengajarkan bahwa Rasulullah diutus itu liyutammima makarimal akhlak, untuk supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Iman dan akhlak inilah yang menjadikan manusia itu jadi miskin berguna, jadi orang kaya lebih berguna lagi karena akhlaknya. Mari kita lihat contoh, misalkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, pada masa Nabi ada orang miskin enggak ya? Ada orang fakir tidak? Yang ukuran kefakirannya enggak punya apa-apa. Sahabat Nabi bernama Abu Hurairah menceritakan pada kita, beliau termasuk ashabus suffah. Sahabat-sahabat yang miskin, yang fakir, ya, yang merupakan ashabus suffah itu enggak punya rumah, enggak punya bisnis, enggak punya mata pencaharian. Jadi mereka tinggal di Masjid Nabawi. Mereka tinggal dan tidur di Masjid Nabawi. Ya, orang fakir, orang miskin, mereka tidur di Masjid Nabawi, mereka para sahabat. Nah, karena di Masjid Nabawi mereka tinggal, Abu Hurairah sendiri selaku orang fakir, ya, kerja beliau hari-hari apa? Karena tidak punya bisnis, tidak punya keluarga, akhirnya ikut Nabi SAW. Karena fakir nggak punya apa-apa, hari-hari ikut Nabi. Gara-gara beliau jadi fakir, ikut Nabi, kemudian akhirnya banyak hadis yang beliau dengar. Umar bin Khattab saja kalah dengan Abu Hurairah. Karena apa? Abu Hurairah fakir, kalau Umar kaya, punya bisnis yang harus diurus, akhirnya nggak selalu bersama Nabi. Abu Hurairah bersama Nabi. Maka hari ini kita selalu mendengar Abu Hurairah itu adalah setiap hadis Nabi ada Abu Hurairah di situ.
Abu Hurairah adalah orang sahabat Nabi terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Istri Nabi Aisyah saja dari segi banyak riwayat kalah dengan Abu Hurairah. Orang fakir. Sehingga Abu Hurairah bersyukur beliau fakir. Kenapa? Gara-gara fakir beliau bisa ngikut Nabi selalu. Emangnya orang fakir semua jadi jahat? Gara-gara ekonomi tidak baik akan berubah jadi jahat? Tidak. Di iman dan akhlak itu menjadikan orang berpikir lain dengan kefakirannya dan dengan miskinnya. Satu. Yang kedua kita lihat, datang kata diriwayatkan dalam hadis yang sahih, orang-orang fakir di kalangan para sahabat ini pernah mengadu kepada Nabi SAW. Datang mereka mengadu ramai-ramai kepada Rasulullah. Apa aduan mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah memboyong pahala yang banyak. Ya. Jadi datang siapa? Para sahabat yang fakir-fakir, yang miskin-miskin masa Nabi, ini datang untuk apa? Untuk mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kaya telah memborong, orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak, sedangkan orang fakir tidak punya pahala yang banyak. Apa aduan lagi? Ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu mereka solat seperti kami solat. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi ada satu hal yang kami tidak mampu, mereka mampu. Apa itu? Mereka bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Kami tidak mampu. Ini siapa yang mengadu kepada Nabi? Orang-orang fakir di kalangan para sahabat mengadu kepada Nabi minta keadilan. Jadi Ustaz kalau ditanya, Ustaz, jadi pada masa Nabi ada orang fakir? Kenapa tidak? Banyak para sahabat yang fakir. Tidak menjadi celah bagi para generasi para sahabat bahwa mereka ada yang fakir, tidak menjadi celaan. Bahkan mereka meminta kepada Nabi menuntut apa? Nuntut BLT pada Nabi. Nuntut dapat sewa rumah pada Nabi. Nuntut dibangunkan rumah sama Nabi. Tidak. Yang mereka tuntut, orang kaya itu ya Rasulullah telah memboyong pahala yang banyak. Mereka sholat dan puasa, kami juga sholat puasa. Tapi mereka bersedekah, kami nggak mampu bersedekah. Jadi kami kalah dari sisi pahala. Itu yang dituntut oleh para fakir-fakir pada masa Nabi SAW. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan pikir bahwa hanya gara-gara faktor ekonomi, lalu gara-gara ekonomi kurang, orang lalu membuat kejahatan itu seakan-akan sudah benar. Gara-gara ekonomi lah kejahatan terjadi, pembunuhan terjadi di sana sini, kejahatan ekonomi. Tidak, bukan masalah ekonomi yang pertama, tapi masalah akhlak yang pertama. Kalau akhlaknya baik, fakir dia jadi berguna bermanfaat, kaya lebih berguna bermanfaat lagi. Masalah akhlak. Kenapa sulit kita mengakui krisis akhlak? Mudah mengatakan krisis ekonomi. Banyak pembesar-pembesar kita, tokoh-tokoh kita juga dengan mudah, bahkan berita dengan mudah. Alasan ekonomi, pembunuhan terjadi. Alasan ekonomi. Kenapa nggak bilang alasan iman dan akhlak? Makanya terjadi itu. Suami dibunuh oleh anaknya, suami dibunuh oleh istrinya, gara-gara ekonomi. Banyak masalah ekonomi orang lain, tapi nggak sampai membunuh suami kok. Jadi iman yang tidak ada, akhlaknya yang tidak ada, itu. Maka memperbaiki masyarakat, utamakan pertama memperbaiki akhlaknya. Sehingga dengan demikian fakirnya berguna, miskinnya juga berguna. Begitu juga ketika dia jadi orang kaya, lebih berguna lagi kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini yang ingin kami sampaikan. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kami di Mesir, bahwa bukanlah faktor ekonomi yang menjadikan kejahatan terjadi di antara manusia, tetapi faktor akhlak adanya. Buktinya banyak orang kaya, banyak penguasa, pelaku jahat terhadap orang lain.
akhlak dan iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dari sini ya, ada temuan lagi yang kita dapatkan selama ini ya. Pemain judi online itu bukan orang kaya, tapi orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang banyak pemain judi online. Korban judi online itu orang miskin. Lalu ada yang bilang bahwa kalau demikian berarti menunjukkan bahwa masalah ekonomi lah orang main judi. Tidak. Bukan masalah ekonomi juga. Buktinya itu banyak orang-orang fakir? Enggak. Orang-orang fakir yang putus harapan sama Allah itulah pemain judi online. Tapi orang-orang fakir yang tidak putus harapan sama Allah, enggak dekat dia sama judi online. Paham dia. Paham dia kalau seandainya main judi itu sama dengan membunuh diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Dia paham. Dia beriman, dia punya iman. Sefakir-fakir dia masih punya iman, nggak akan menjual imannya hanya gara-gara harapan terhadap judi. Orang yang ingin agar supaya harta sedikit, modal sedikit, dapat uang yang banyak, itulah pemain judi online. Orang yang putus harapan sama manusia, akhirnya dia menggantungkan harapan pada mesin. Orang yang tidak beriman akan rizki diberikan oleh Allah, sehingga dia bermain dengan judi itu. Jadi yang perlu diperbaiki apa? Bukan banyak kasih BLT kepada pemain judi online itu, tapi apa juga? Kasih iman dia. Kasih akhlak, ajarkan pendidikan dan akhlaknya kepada dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini yang kita butuhkan, ya. Ini harus kita akui, kita krisis akhlak. Jadi kebijakan pemerintah, kebijakan daripada kita di masyarakat juga lebih menyasar ke arah situ. Jangan berpikir kalau kita kayakan semua orang, kejahatan akan minim. Tidak. Kalau akhlaknya brutal, kekayaan itu akan menjadi penyebab daripada kesalahan dan juga kejahatan yang lebih besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka itulah datang Nabi SAW bukan untuk memperkaya manusia, bukan untuk menjadikan manusia semua menjadi orang-orang banyak duit, tetapi apa juga? Liyutammima makarimal akhlak, untuk supaya menyempurnakan akhlak manusia. Sempurna akhlaknya akan sempurna manusia itu. Silakan setelah itu jadi kaya akan berguna, jadi miskin juga akan bermanfaat. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus memahami hakikat seperti itu. Makanya secara fitrah kita, kalau dibilang kita ada orang yang mencela kita, misalkan dasar tidak punya duit, kita nggak begitu marah. Tapi kalau dibilang maaf kurang ajar, kita marah. Kurang ajar itu tidak punya adab, tidak punya akhlak, kurang dapat pendidikan. Tapi dibilang dasar orang miskin, kita akan ketawa saja. Ya emang saya miskin kok. Siapa bilang saya bukan miskin? Tapi kalau dibilang kurang adab, kurang etika, tidak bermoral, semua orang marah. Kenapa pasal orang marah? Karena inti manusia itu harga diri pada moral, akhlak dan adab. Itu bukan cuma di Indonesia saja. Di Mesir, tempat lama saya tinggal, itu kalau dibilang qalilil adab. Qalilil adab, qalil itu sedikit, adab itu adab. Qalilil adab, kamu itu kurang adab. Itu semua orang marah. Tapi kalau dibilang miskin, kamu itu miskin. Kalau dibilang miskin, kita aminkan, ya Allah jadikanlah saya orang kaya. Kita nggak marah. Dibilang miskin, bilang fakir. Kenapa? Masalah fakir miskin itu biasa, bukan masalah besar. Tapi yang masalah besar adalah masalah etika, akhlak dan moral, ajaran pengetahuan yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita orang muslim, orang beriman, ya, yang dia hidup dengan iman, dengan akhlak yang mulia, jangan gara-gara faktor ekonomi sedikit terjadilah kejahatan yang kita dengar dari berita. Kita jangan sampai terpicu dengan hal-hal yang demikian. Kita masih punya iman. Iman kita lebih berharga daripada sekedar masalah sempitnya hidup kita. Akhlak kita lebih berharga daripada hanya sekedar sempitnya akhlak kita. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Umat Nabi Muhammad, umat berakhlak. Sehingga kata seorang ulama, fa innakum la tasi'una an-nasa bi amwalikum fasi'uhum bi akhlaqikum. Kalian ini enggak sanggup menjangkau banyak orang untuk memberikan hartamu kepada mereka, kata para ulama ini. Kata seorang ulama, kamu itu enggak mampu untuk membagi-bagikan hartamu kepada semua orang. Fasi'uhum bi akhlaqikum.
tapi kamu bisa membagi pada semua orang akhlakmu. Kamu nggak mampu membagi hartamu kepada semua orang, tapi engkau mampu membagi akhlakmu kepada semua orang. Akhlak itu lebih mulia daripada harta kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada khatib sendiri dan kepada seluruh para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa adh-dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Inna Allah wa razzaqu dhul quwwatil matin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.